sahabat Skriptura, pada video seri renungan Skriptura kali ini kita akan merenungkan bacaan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai yang ke-54. Bagian ini membawa kita untuk melihat satu kenyataan penting bahwa akan ada perubahan besar yang tidak bisa kita hindari dari yang fana menuju kepada yang kekal. Mari kita melihat dalam 3 kunci dari bahasa Yunani dan kita mengambil refleksi singkat dari teks ini. Dan kita akan masuk dalam kata kunci yang pertama ada phthora, yang artinya kebinasaan atau yang dapat dirusak. Di ayat yang ke-50 sampai 53, kata ini menggambarkan kondisi manusia yang sekarang. Tubuh yang ada saat ini itu bersifat fana, bisa rusak dan tidak kekal. Paulus menegaskan bahwa yang dapat binasa tidak bisa mewarisi yang tidak binasa. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kondisi manusia saat ini. Dan kata kunci yang kedua ada aftarsia, yang artinya ketidakbinasaan atau tidak dapat rusak. Ini adalah kebalikan dari phthora, yang tidak binasa, tidak rusak dan bersifat kekal. Teks ini dikatakan bahwa yang fana akan mengenakan yang tidak fana. Ini bukan sekedar diperbaiki, tetapi mengalami perubahan menuju kondisi yang sepenuhnya baru. Dan kata kunci yang ketiga ada alagesometa. Artinya kita akan diubah. Di ayat 51 ayat sampai 52, Paulus menyatakan bahwa kita semua akan diubah. Kata ini menunjukkan perubahan yang pasti terjadi. Bukan proses perlahan tetapi terjadi di dalam sekejap, dalam kedipan mata. Refleksi dari teks ini terlihat alur yang jelas. Dimulai dari kata phthora, yaitu keadaan yang fana dan terbatas. Ini adalah realitas kehidupan sekarang. Bahwa segala sesuatu yang ada itu bersifat sementara. Lalu yang kedua ada aftarsia. Artinya keadaan yang tidak binasa. Ada peralihan dari yang lama kepada yang baru. Yang fana tidak dipertahankan tetapi digantikan dengan yang kekal. Di tengahnya ada alagesometa, yaitu kepastian perubahan. Ini menjadi penghubung antara kondisi sekarang dan yang akan datang. Perubahan ini tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi akan terjadi sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam teks. Puncaknya terdapat di ayat yang ke-54. Ketika dikatakan bahwa maut ditelan dalam kemenangan. Ini menunjukkan bahwa kematian bukan akhir, tetapi dikalahkan. Melalui bagian ini kita diarahkan untuk melihat hidup bukan hanya dari apa yang terlihat dari sekarang. Ada arah yang jelas menuju perubahan yang total. Nah, dan di dalam terang ini kemenangan atas maut dinyatakan melalui Tuhan Yesus. Karena itu yang fana tidak lagi menjadi akhir dari segalanya. Kiranya kita memandang hidup dengan kesadaran bahwa perubahan itu pasti terjadi. Dari yang dapat binasa menuju yang tidak binasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menyimak video kali ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.